Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita sebagai umat Islam memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan referensi yang kita pegang, yang didawuhkan oleh mbah-mbah yai kita. Pertama yang ingin saya perjelas tentang mengenai pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi lafadz, kalimah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan lafadz yang tersusun dan digunakan secara umum. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan sebagai lafdun murakkabun musta'malun kulli. Jadi lafadz itu sebenarnya tersusun, ada ahlun sunnah wal jamaah. Jadi lafadz itu tersusun lafdun murakkabun tetapi digunakan secara umum, musta'malun kulli. Jadi sudah digunakan sebagai istilah umum. Ahlus sunnah wal jamaah, 3 susunan kata yang kemudian digunakan secara umum. Kita bongkar satu persatu susunan 3 kata itu. Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berasal dari 3 kata. Pertama, ahlun. Ahlun itu menurut Kamus Munjid dapat diartikan sebagai al-ashirah wadul qurba. Jadi sebagai sebuah keluarga atau kerabat. Itu kata asal dari ahlun menurut Kamus Munjid. Jadi bisa diartikan sebagai kerabat atau keluarga. Ahlun wal ashirah. Yang kedua, ahlun bisa diartikan menurut Kamus Muhit itu bisa diartikan sebagai golongan atau pengikut. Alladzina tazamu. Ya, golongan atau pengikut itu menurut Kamus Muhit. Terus kata yang kedua yaitu as-sunnah. Ya, as-sunnah itu menurut bahasa bisa berarti jalan. Kalau dalam Kamus Munjid itu diartikan sebagai nahjun autorikoh. Itu sunnah itu secara lugawi bisa diartikan sebagai nahjun atau torikoh. Adapun menurut istilah, sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi segala sesuatu ya udhifa yang disandarkan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, baik berupa qaul, baik berupa perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau persetujuan. Terus kata yang ketiga yaitu al-jamaah. Al-jamaah menurut bahasa itu bisa berarti, kalau dalam Kamus Munjid itu diartikan sebagai adatul katsir minan nas. Jadi segala sesuatu yang jumlahnya lebih dari 3 itu bisa diartikan jamaah. Segala sesuatu yang jumlahnya minimal 3 dan lebih itu bisa diartikan sebagai jamaah. Itu menurut bahasa. Kalau dalam kitab Mu'jam Wasit itu al-jamaah itu bisa diartikan sebagai ta'ifatun minan nas tajma'uha ghardun wahid. Ya. Jadi sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, itu namanya jamaah. Jadi ketika ada orang berkumpul, berserikat, berkumpul, terus kemudian ada satu misi yang sama, terus membentuk sebuah kelompok, itu namanya jamaah. Ta'ifatun minan nas tajma'uha ghardun wahid. Itu menurut kitab Mu'jam Wasit. Oke, dari 3 kata itu, ahlun yang bisa berarti keluarga atau golongan. Terus kemudian sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perbuatan, terus baik berupa perkataan maupun persetujuan. Terus kemudian jamaah dapat diartikan sebagai kelompok orang. Maka jika 3 kata itu digabungkan, ya murakkabun musta'malun kulli tadi, itu bisa diartikan jamaah itu sebagai golongan yang mengikuti ajaran Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada yang perlu kita pahami kata-kata jamaah di sini. Jamaah di sini dapat diartikan sebagai jamaah di sini diartikan sebagai golongan
Ya, golongan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di situ ada kata-kata jamaahnya. Karena jamaah itu diartikan sebagai jamaatus sahabat. Ya, jamaah itu bisa diartikan sebagai jamaatus sahabat. Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan atau kelompok orang yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Gitu. Jadi golongan yang mengikuti ajaran Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena al-jamaah itu diartikan sebagai jamaatus sahabat. Berarti di situ al-jama'atu mattafaqu alaihi ashabu Rasulillah fi khilafatil a'immatil arba'ah al-khulafa ar-rasyidin al-muhdiyyin al-mahdiyin rahmatullahi alaihim ajma'in. Ada versi pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah diartikan sebagai seperti itu. Yang perlu kita pahami berikutnya adalah bahwa tidak mengherankan jika kemudian kelompok imam-imam mazhab itu menggunakan sumber hukum itu dari kata-kata jamaah itu. Dari kata-kata jamaah itu. Karena jamaah di situ diartikan sebagai jamaatus sahabah, maka banyak imam-imam mazhab, ya, baik Imam Hanafi, baik Imam Malik maupun Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu menggunakan rujukan sumber hukum dari jamaatus sahabah. Taruhlah umpamanya Imam Hanafi karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ay jamaatus sahabah tadi, Imam Hanafi dalam istinbat hukumnya itu menggunakan ijma, ya, ijma atau fatwa sahabah. Umpamanya Imam Malik itu ketika dalam beristinbat hukum itu juga menggunakan ijma sahabah, menggunakan ijma ahlul Madinah sebelum zaman Sayyidina Utsman, atau menggunakan fatwa sahabah juga. Pun pula Imam Syafi'i itu juga menggunakan ijma. Pun pula Imam Hambali bahkan menggunakan fatwa sahabah atau aqwalus sahabah. Jadi 4 imam itu menggunakan jamaatus sahabah semua dalam istinbat hukumnya. Taruhlah pula umpamanya banyak pemikir-pemikir Islam itu juga menggunakan referensi sahabat sebagai landasan hukum. Contoh umpamanya masa Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin itu ketika Sayyidina Abu Bakar itu menggunakan kebijakan untuk tadwinul Quran, itu juga diambil oleh kita. Dan itu sah dijadikan pegangan atau dijadikan sebagai landasan hukum yang kemudian kita laksanakan, itu sah karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ay jamaatus sahabah. Pun pula umpamanya kebijakan Umar bin Khattab ketika membangun Baitul Mal, ketika membangun memisahkan eksekutif dan yudikatif. Terus kemudian ketika ketika Umar bin Khattab itu menggunakan memulai sholat tarawih dan lain sebagainya, itu terus kemudian kita lestarikan dan kita pegang terus sampai sekarang. Itu menunjukkan bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya sesuai dengan hasil Munas Alim Ulama NU itu tahun 2002 di Jakarta, disepakati bahwa definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manittaba'a wa tamassaka bi kitabillah wa bima alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bima alaihi salafus shalih wa tabi'un. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang memegang teguh Al-Qur'an dan mengikuti segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah, Ahlus Sunnah, ya, wal Jamaah dan para sahabatnya serta as-salafus shalih dan para penerusnya, tabi'in dan tabi'in. Itu yang perlu kita ketahui pertama tentang definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, selanjutnya kita ingin membahas tentang bagaimana sih sebenarnya konsep tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 ukuran, ada 3 kriteria pokok yang perlu kita ketahui tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsep yang pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ummatan wasato. Ya, ummatan wasato. Ya, ummatan wasato yang pertama adalah ummatan wasato, yang kedua adalah as-sawadul a'dham, dan yang ketiga adalah al-firqah an-najiyah. Ada 3. Ummatan wasato, al-firqah an-najiyah dan as-sawadul a'dham. Kita perjelas satu persatu. Apa itu yang dimaksud as-sawadul a'dham atau kelompok mayoritas? Nabi Muhammad SAW pernah
ngendikan bahwa wa inna ummati taftariqu ala thintaini wa sab'in kullu finnar ila sawadil adom. Itu sabda beliau. Sungguh umatku nanti akan terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna ummati taftakiru ala thintaini wa sab'in. Sungguh nanti umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, ya. Kullu finnar. Semuanya nanti ada di neraka illa sawadil adom, kecuali golongan mayoritas. Jadi sawadul adom itu diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tentang umatan wasato. Umatan wasato. Umatan wasato di situ diartikan sebagai umat yang moderat. Umat yang moderat. Umat yang moderat di situ berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, demikian inilah, ja'alnakum ummatan wasato. Ja'alna, telah kujadikan Allah telah menjadikan kum kepada kalian semua ummatan wasato, umat yang moderat. Ya, jadi umat Islam itu memang diciptakan oleh Allah, disistem oleh Allah sebagai umat yang moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Mengapa atau kita dibuat untuk moderat itu mengapa? Litakunu syuhada 'alan nas. Ini yang perlu kita pahami betul. Mengapa Allah itu ingin membentuk kita menjadi umat yang moderat? Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kita itu dijadikan model, supaya kita itu dijadikan dijadikan contoh, dijadikan persaksian atas manusia. Ini loh, umat Islam itu umat yang baik, umat yang moderat, umat yang sejuk, umat yang ramah. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya umat Islam itu menjadi umat yang menjadi model bagi umat-umat yang lain. Wa yakunur rasul 'alaikum syahida, dan supaya Rasul nanti, Nabi itu bisa menjadi saksi atas perbuatan kita nanti. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan supaya nanti Rasulullah SAW bisa menjadi saksi atas perbuatan kita. Itu tentang ummatan wasato. Yang ketiga yaitu al-firqah an-najiyah. Al-firqah an-najiyah. Al-firqah an-najiyah itu didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, wa tafarraqat ummati ala 73 millatan. Sesungguhnya umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullum finnar. Ya, semuanya nanti akan berada di neraka illa millatan wahidah, kecuali satu golongan saja. Qalu, "Waman hiya ya Rasulullah?" Terus kemudian para sahabat bertanya, "Qalu, waman hiya ya Rasulullah?" Siapakah golongan itu ya Rasulullah? Terus kemudian Rasulullah menjawab, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Kemudian Nabi menjawab, golongan yang mengikuti apa yang aku dan sahabatku lakukan. Nah, itu kata-kata kuncinya. Jamaah itu sahabat. Apa yang aku dan sahabatku lakukan. Ma'ana alaihi wa ashabi. Itu kemudian muncul istilah tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Terus kemudian ada beberapa versi tentang definisi tentang siapa sih sebenarnya golongan yang selamat itu. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq wa Bayanul Firaq An-Najati Minhum, ya. Itu karangannya Abu Mansur Abdi Qohir, ya. Abu Mansur Abdi Qohir Al-Baghdadi itu. Di situ disebutkan bahwa Al-Firqah An-Najiyah itu terbagi menjadi 8 golongan. Ya, kalau dipisah-pisah itu Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat itu pertama adalah golongan mutakalimin. Ya, golongan golongan ulama-ulama yang memiliki spesifikasi ilmu tauhid. Ya, golongan mutakalimin. Ulama-ulama ini terbebas dari ideologi tasbih dan ta'til. Tasbih itu menyamakan Allah dengan makhluknya, ataupun ta'til. Ta'til itu golongan-golongan yang menafikan sifat-sifat Allah. Jadi kalau ulama-ulama tauhid itu kemudian
terbebas dari tasbih, ya, terbebas dari tajsim, ya, menjisimkan Allah atau ta'til, menafikan sifat Allah, maka dia termasuk firqah yang najiyah. Yang kedua, golongan ahli fikih. Golongan ahli fikih itu kemudian dalam firqah najiyah digambarkan sebagai ulama-ulama yang mengikuti 4 mazhab gitu. Terus kemudian yang ketiga, golongan ahli hadis, ya. Ulama-ulama hadis yang mengikuti yang bisa memahami spesifikasi hadis, baik itu hadis itu mutawatir, hasan, gharib, dan seterusnya. Terus yang keempat adalah golongan yang menguasai tentang ilmu sastra seperti nahwu, shorof, balaghah, badi', ma'ani, dan seterusnya. Yang kelima adalah golongan yang menguasai ilmu qiraah, ya, ilmu qiraatil kutub. Kalau dalam pesantren itu qiraah sab'ah, ilmu ulama-ulama yang menguasai qiraah sab'ah, menguasai tafsir Quran maupun takwilnya. Yang keempat, yang keenam yaitu golongan ahli sufi, golongan ahli sufi dan zuhud, ya, orang-orang zuhud. Yang ketujuh yaitu golongan mujahidin, ya, golongan pembela ulama gitu itu, yang melindungi umat Islam dan ulamanya. Dan yang kedelapan yaitu daerah-daerah yang mana syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak di situ. 8 inilah yang kemudian wajar jika kemudian Nahdlatul Ulama dengan pesantren-pesantrennya itu kemudian memiliki 8 kelompok ini. Ya, jadi memiliki 8 kelompok ini, baik dari ahli tauhid pesantren juga punya, ahli nahwu shorof juga punya, ahli hadis juga punya, ahli fikih juga punya. Yang kelima tadi ahli qiraah sab'ah juga punya, ahli tafsir punya, ahli tasawuf punya, terus Banser sebagai golongan mujahidin yang melindungi kaum ulama juga punya. Ya, itulah makanya kemudian ke-8 kelompok bagian dari firqah najiyah itu kemudian dikembangkan semua oleh Nahdlatul Ulama. Kita perjelas lagi tentang Islam yang moderat. Islam yang moderat itu bisa diartikan dengan 2 aspek, yaitu tafrid dan tidak ifrat. Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki konsep Islam moderat. Ya, Islam moderat. Islam moderat itu adalah berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara golongan yang tafrid. Tafrid itu sembrono. Dalam arti di sini diartikan oleh ulama-ulama itu sembrono, tafrid itu. Kalau dalam bahasa perspektif keilmuan diartikan golongan liberal, ya, golongan liberal, jadi ekstrem kiri. Kalau kemudian yang kedua, ekstrem kanan itu diartikan sebagai golongan yang ifrat, yang berlebihan atau radikal. Jadi aswaji itu berada di tengah-tengah antara ekstrem kanan, yaitu golongan radikal atau ifrat, atau ekstrem kiri yang diartikan sebagai golongan tafrid atau yang liberal. Kita tunjukkan saja umpamanya tentang wasatiyahnya ini. Yang pertama, wasatiyah atau moderasi dalam berpikirnya itu pertama tentang masalah perbuatan manusia. Kita tunjukkan bahwa wasatiyahnya Nahdlatul Ulama atau wasatiyahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam hal masalah perbuatan manusia. Umpamanya aswaja itu tidak mengikuti golongan Qadariyah maupun Jabariyah. Tidak mengikuti golongan Jabariyah maupun Qadariyah. Kalau Qadariyah bagaimana? Kalau Qadariyah itu perbuatan manusia itu diyakini adalah manusia itu bisa mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan tindakan dan Allah tidak memiliki peran apapun. Itu golongan Qadariyah. Jadi yang ekstrem kiri itu umpamanya golongan Qadariyah. Ini dalam masalah perbuatan. Golongan Qadariyah menganggap bahwa manusia itu punya kekuasaan penuh, mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat apapun dan Allah tidak memiliki peran apapun. Itu golongan Qadariyah. Itu dikatakan orang-orang ulama Qadariyah itu mengatakan wal Qadariyatu qalu innallaha azza wa jalla laisa lahu alaqah. Allah itu tidak memiliki peran, itu laisa lahu alaqah. Allah itu tidak memiliki peran. Manusia itu bisa melakukan apapun. Gitu. Ya, la min qarib wala min ba'id.
tidak memiliki peran apapun Allah itu dalam perbuatan manusia, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh. Itu golongan-golongan qadariyah. Makanya dikatakan itu tafrid. Ya, golongan qadariyah itu tafrid. Atau sekarang yang ifrat, ya, yang ekstrem kanan itu jabariyah. Jabariyah itu meyakini bahwa seluruh tindakan manusia itu diciptakan oleh Allah, semuanya. Umpamanya saya bergerak kayak begini, saya bergerak sekarang kayak gini, itu semua sudah diciptakan oleh Allah. Dan manusia tidak punya kuasa apa-apa. Itu golongan jabariyah. Ya. Wal jabariyatu walladina yaquluna innal abda majburun ala fi'li nafsi. Itu. Mereka mengatakan sesungguhnya seorang hamba itu manusia itu majbur. Dia itu dipaksa oleh Allah ala fi'li nafsi. Itu. Wa annahu karroisha fi mahabirrih. Wa annahu karroish, bukan raisha resot, bukan. Wa annahu karroisha fi mahabirrih. Sesungguhnya perbuatan manusia itu seperti itu, bulu yang tertempa angin. Seperti bulu yang tertempa angin. Jadi ketika anginnya itu ke utara menuju ke utara, ketika anginnya ke selatan ikut ke selatan. Itu golongan jabariyah. Jadi wa annahu laisa mukhtarun fi af'alil lati yaqumu biha. Jadi orang itu tidak memiliki pilihan apapun atas perbuatannya karena semuanya sudah diciptakan oleh Allah. Itu. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau kita menganggap bahwa seluruh perbuatan manusia itu memang diciptakan oleh Allah. Tetapi manusia itu memiliki kasab, memiliki usaha. Jadi tercipta atau tidaknya itu memang diciptakan oleh Allah, tetapi yang dinilai oleh Allah itu adalah usahanya, kasabnya. Makanya kata kunci di golongan kita adalah al-kasbu, kasab. Ya. Jadi umpamanya saya bergerak ke kanan kayak gini. Tangan saya letakkan di tangan ke kanan gini. Ke kanan ini diciptakan oleh Allah. Tetapi yang dinilai oleh Allah itu adalah usaha saya mengangkat tanganku ke arah kanan. Yang dinilai itu aswaja. Gitu. Kita meyakini bahwa manusia itu memiliki usaha, kasab atas tindakannya. Meskipun terjadi atau tidaknya itu tetap di bawah kehendak Gusti. Jadi kita tidak dalam ekstrim tafrid maupun ifrat, tidak mengikuti golongan qadariyah maupun jabariyah. Gitu. Jadi innallaha azza wa jalla khaliqul likulli syai'. Ya. Wa la yuhdisu syai'un fil kauni illa wa qad alimahu Allahu azza wa jalla qabla yuhdisa. Tsumma aradahu tsumma khalaqahu ba'da dzalik. Jadi apapun yang akan terjadi di dunia ini sebenarnya Allah itu mengetahui. Allah itu mengetahui bahwa pada detik ini tangan saya nanti ke kanan itu Allah mengetahui. Tapi yang dinilai adalah sejauh mana usaha saya mengangkat tangan saya ke arah kanan. Itu yang dinilai oleh Allah. Itu dalam masalah perbuatan manusia. Jadi kita tidak qadariyah dan tidak jabariyah dalam hal perbuatan manusia. Oke. Yang berikutnya adalah masalah sifat Allah. Masalah sifat Allah. Masalah sifat Allah itu kita tidak tafrid dan ifrat. Umpamanya yang tafrid itu yang sembrono itu umpamanya golongan Jahmiyah. Golongan Jahmiyah itu meyakini bahwa Allah itu tidak memiliki asma, tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat, tidak memiliki asma dan tidak memiliki sifat. Mengapa mereka mengatakan golongan Jahmiyah itu Allah itu menganggap Allah itu tidak bernama, tidak bersifat? Karena mereka tidak ingin bahwa nama dan sifat Allah nanti akan menyerupai makhluk. Jadi golongan Jahmiyah adalah golongan yang menganggap bahwa Allah itu tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Karena kalau Allah itu memiliki nama dan sifat berarti Allah sama dengan makhluk. Itu golongan Jahmiyah. Tokohnya itu Jahm ibnu Sofwan. Itu. Bahkan ketika kelompoknya itu, ketua kelompok Jahmiyah itu Jahm ibnu Sofwan itu pernah ditanya, walamma qila li Jahm ibnu Sofwan ma huwa ilahu. Pernah Jahm ibnu Sofwan itu ditanya, ma huwa ilahu. Apa tuh sebenarnya Tuhanmu itu apa? Terus qala wa hadzal hawa biduni ismin wala sifatin. Tuhanku itu ya seperti ini. Hadzal hawa, seperti udara kayak gini. Ya tidak memiliki bentuk dan tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat dan tidak memiliki nama.
Itu menurut golongan Jahmiyah, itu yang tafrid gitu. Yang ekstrim kiri, yang terlalu liberal. Terus umpamanya sebaliknya tentang sekarang, golongan Mujassimah, golongan Tajsim, golongan Tabsim. Itu golongan Tajsim. Itu golongan Mujassimah itu meyakini bahwa Allah itu memiliki jisim. Namanya saja golongan Mujassimah. Mujassimah itu dari kata-kata jisim, badan. Jadi Allah itu diyakini memiliki jisim, memiliki anggota tubuh. Seperti layaknya makhluk gitu. Hanya saja mereka menganggap bahwa jisim Allah itu lebih agung. Itu aja. Itu golongan Mujassimah. Jadi golongan Mujassimah, Tajsim adalah golongan yang menganggap Allah itu memiliki jisim, memiliki tubuh. Ya. Layaknya makhluk gitu, tapi hanya derajatnya lebih tinggi. Kelasnya lebih tinggi jisimnya. Gitu. Jadi wa amma madzhabut tajsim apa? Mereka yang taqiduna anallaha jismun. Allah itu memiliki jisim. Itu. Wa anna lahu a'dha wa jawarih, dan Allah itu juga memiliki anggota-anggota tubuh seperti itu. Tapi lakinnahum yaquluna annahu a'dham min sa'iril ajsam. Tapi hanya kelas tubuhnya itu lebih tinggi. Derajatnya, kualitasnya lebih tinggi. Makanya golongan tajsim yang paling mudah kita temukan itu ketika ada golongan ulama yang mengatakan innallaha 'alal arsyistawa. Itu golongan Mujassimah itu. Golongan Mujassimah itu. Makanya gini nih. Innallaha 'alal arsyistawa. Sesungguhnya Allah itu bertahta di atas arsy, bertahta di atas arsy. Jadi dibayangkan bahwa Allah itu bertahta, duduk di atas tahta kayak gitu. Istawa diartikan duduk. Berarti kalau Allah duduk, berarti Allah itu duduk di atas tahtanya. Itu namanya pikiran-pikiran golongan Mujassimah, Tajsim. Dan itu bukan kita. Jadi kalau ada ulama atau kelompok masyarakat yang menganggap bahwa Allah itu duduk di atas tahtanya, itu berarti dia termasuk golongan Mujassimah. Dan itu bukan aswaja. Karena aswaja itu meyakini bahwa Allah itu memang memiliki nama dan sifat. Allah itu annallahu asma wa sifatan. Allah itu memang memiliki nama dan sifat. Tetapi nama dan sifatnya itu tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Itu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah yathbituna asmallahi azza wa jalla wa sifatahu. Allah itu memiliki nama. Yathbituna asma Allah wa sifatahu. Tapi bayanfuna anha musyabahatal makhluk wa hadza wasat. Tetapi nama dan sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Gitu. Jadi memiliki sifat dan memiliki nama. Allah itu memiliki sifat dan memiliki nama. Makanya kemudian kita meyakini sifat Allah itu ada 50 yang kemudian kita kenal dengan akidah 50. Aqaid sekatnya itulah. Makanya kita golongan aswaja itu menganggap aqaid 50 itu Allah memiliki nama dan sifat. Oke, yang berikutnya wasatiyahnya itu terlihat dalam pemikiran. Kalau tadi perbuatan manusia sudah, terus tentang asma dan sifat Allah sudah. Yang ketiga, moderasi kita itu berada di dalam masalah pemikiran. Contoh, tentang iman dan amal. Ada golongan yang tafrid, atau golongan yang sembrono. Mereka itu namanya golongan murji'ah. Golongan murji'ah itu menganggap bahwa iman itu tidak berhubungan dengan amal. Ya, iman itu tidak ada hubungannya dengan amal. Jadi seseorang pendosa sebesar apapun, jika dia memiliki iman, ya berarti dia tidak akan mendapatkan adab atau siksa. Karena tidak terganggu imannya. Itu saking sembrononya. Jadi enak memang. Kelihatannya enak, golongan murji'ah ini enak. Dia bisa melakukan ekspresi perbuatan apapun, dosa-dosa dilakukan asal imannya tetap bersemayam di dalam hatinya. Ya, makanya tidak heran jika banyak sekali kelompok-kelompok agama lain, bukan Islam maksudnya. Kelompok non muslim yang kemudian ada anggapan pokoknya bisa melakukan apapun ya asal imannya tetap ada di dada. Karena memang di golongan Islam sendiri ada, firqah Islam sendiri ada yang namanya golongan murji'ah. Golongan murji'ah itu tidak mengkaitkan antara iman dengan amal.
sebesar apapun dosa yang dilakukan, imannya tidak akan berubah dan dia akan selamat. Gitu. Jadi golongan Murji'ah mengatakan innal abda law fa'alal kaba'ir fa innaha la tu'athiru ala imani. Sesungguhnya seorang hamba itu jika dia sampai melakukan dosa besar, maka dosa yang dia lakukan itu tidak akan mempengaruhi imannya. Gitu. Dan imannya tetap utuh. Gitu. Dan sampai saking sembrononya, saking liberalnya golongan Murji'ah ini, mereka menganggap la yadurru ma'al maksiati ta'atun wa la yadurru ma'at ta'ati wal iman maksiatun. Sebegitu sembrononya. Jadi tidak ada hubungan antara iman dengan amal. Atau sekarang yang dibalik, yang faksi yang ifrat, yang berlebihan, itu namanya golongan Haruriyah. Golongan Haruriyah itu berpendapat bahwa jika seseorang hamba itu melakukan dosa besar loh ya. Kalau seorang hamba itu melakukan dosa besar satu kali saja, dia dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Satu kali dia melakukan dosa besar, berarti dia sudah keluar dari Islam, dihukumi kafir dan masuk neraka selamanya. Masuk neraka selamanya. Satu kali melakukan perbuatan dosa besar, itu namanya golongan Haruriyah. Gitu loh. Fa innahum yaquluna ashabul kaba'ir minal mu'tadid wa yukhalladuna finnar. Ya, maka golongan orang yang melakukan dosa besar itu seperti orang yang sembrono dan kemudian akan selama-lamanya berada di neraka. Kalau kita bagaimana? Kalau kita bagaimana tentang iman dan amal itu? Kalau Aswaja berpendapat bahwa iman dan amal itu saling berkait. Jadi seseorang itu jika melakukan dosa besar, jika seseorang itu di detik itu dia melakukan dosa besar, berarti imannya sedang berada di level bawah. Gitu loh. Tetapi dosa besar yang dia lakukan itu tidak sampai menyebabkan dia kafir. Tidak sampai menyebabkan dia kafir. Tetap beriman, tetapi imannya sedang berada di level bawah. Itu. Jadi kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah itu murtakibul kabair mukminun, gitu ya. Cuma masih memiliki keimanan. Qotna koso min imanihi bi qadri martakaba min maksiati. Jadi imannya itu berkurang seukur dengan maksiat yang dia lakukan. Yang berikutnya golongan wasatiyah itu, golongan yang moderat itu dalam tindakan. Contoh dalam masalah Ali bin Abi Thalib. Dalam masalah Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu ada dua golongan besar, yaitu golongan Khawarij dan golongan Syiah. Kita tidak ikut Khawarij dan kita tidak ikut Syiah. Kalau ekstrem kiri itu Khawarij. Mengapa ekstrem kiri? Karena golongan Khawarij ini menganggap bahwa Sayyidina Ali telah kafir karena melakukan dosa besar dengan menerima tawaran damai dalam peristiwa tahkim itu. Jadi diperangi karena Sayyidina Ali sudah dianggap kafir dan wajib diperangi. Itu golongan-golongan Khawarij. Atau golongan Syiah yang ekstrem kanan, yang ifrat itu. Golongan Syiah itu mereka adalah golongan-golongan yang mengkultuskan Sayyidina Ali. Dulu mereka mengkultuskan Sayyidina Ali karena menganggap Imam Ali sebagai imam yang maksum seperti para nabi. Jadi mereka offset gitu ya, mereka offset. Karena golongan Syiah itu menganggap Imam Ali itu adalah seperti nabi yang maksum. Bahkan ada beberapa kelompok yang menganggapnya sebagai Tuhan. Itu golongan Syiah Safaiyah. Kalau kita bagaimana? Kalau kita berada di tengah, tidak seperti Khawarij yang mengkafirkan Ali, atau tidak golongan ekstrem kanan yang mengkultuskan Ali, tidak. Kita berada di tengah, kita tetap menganggap bahwa Sayyidina Ali tetap sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, dan khalifah, termasuk salah satu khulafaur rasyidun. Yang terakhir tentang wasatiyah kita itu tentang masalah Husain bin Ali. Husain bin Ali. Kita menganggap bahwa Sayyidina Husain itu sebagai keturunan Nabi. Ya, Husain itu dari aku dan aku dari Husain. Husain itu dari aku dan aku juga nanti akan berada di Husain. Jadi memang kita hormati seukur dengan nasabnya. Beliau adalah tetap keturunan Nabi, cucu Nabi.
Itu masalah Husain. Kita tidak termasuk golongan yang ekstrem kiri seperti golongan Nawasib. Ya, golongan Nawasib dalam peristiwa apa itu Karbala itu, dalam golongan Nawasib itu, golongan Nawasib adalah golongan yang memusuhi dan menganggap Husain sebagai pemberontak yang melakukan apa? Makar terhadap Yazid bin Muawiyah pada saat itu. Kita tidak masuk ekstrem kiri atau ekstrem kanan yang Syiah. Ya, golongan Syiah itu adalah golongan yang apa? Mengkultuskan Husain sebagai imam Ahlul Bait yang maksum juga seperti apa ayahnya. Kita tidak termasuk Syiah dan kita tidak termasuk Nawasib. Itu beberapa ukuran wasati yang perlu kita jaga dan kita terus reproduksi bagaimana itu tertular terus ke generasi-generasi berikutnya. Ada salah dan tutur kata yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.